Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tutorial bagaimana cara membuat sasaran kerja pegawai atau SKP bagi guru golongan 3B. Langkah yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi SKP secara manual, yang mana contoh aplikasi adalah seperti yang saya tampilkan di sini. Langkah selanjutnya, setelah membuka aplikasi SKP tersebut, maka kita harus mengisi biodata berupa NIP, berupa nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan guru, unit kerja SD, kemudian pejabat penilai, ini adalah kepala sekolah, nama kepala sekolah, NIP-nya, pangkat golongan, jabatan kepala sekolah, dan unit kerjanya tempat kita bekerja. Langkah selanjutnya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya untuk pembuatan SKP secara manual ini atau secara offline itu cukup diwakili oleh 4 macam saja. Makanya di sini untuk uraian tugas atau kegiatan tugas jabatan hanya memerlukan 4 macam. Yang pertama, tugas pokok itu melaksanakan proses pembelajaran. Tugas pokoknya diwakili 1 saja. Nah, kalau kepala sekolah maka di sini juga ditulis kepala sekolah, tidak perlu melaksanakan pembelajaran. Tugas pokoknya adalah kepala sekolah atau guru gitu. Kemudian yang selanjutnya, tugas tambahan atau tugas yang relevan itu juga diwakili oleh 1 saja, meskipun di dalam tugas yang relevan Bapak Ibu ditunjuk lebih dari 1 tugas. Sebagai contohnya, misalnya menjadi wali kelas untuk yang SMP, SMA ke atas, menjadi guru kelas untuk SD. Ini saya contohkan untuk SD menjadi guru kelas. Walaupun ada membimbing ekstra dan lain sebagainya, cukup 1 saja dimasukkan, yaitu yang menjadi guru kelas, karena angka kreditnya lebih besar daripada yang angka kredit dari membimbing ekstra. Yang ketiga yaitu untuk PKB. PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu dipilih salah satu juga. Bahwa di sana ada 2 macam, yaitu pengembangan diri dan pembuatan KTI atau publikasi ilmiah. Nah, jika Bapak Ibu melaksanakan publikasi ilmiah, maka ditulis saja publikasi ilmiah. Itu bisa contohnya adalah membuat karya tulis berupa hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya. Nah, ini maksudnya kalau guru adalah PTK, kalau kepala sekolah adalah PTS. Nah, itu nilainya 4. Ini nilainya 4. Nah, kalau kebetulan pada tahun ini, tahun 2020 yang kemarin ya, Bapak Ibu tidak membuat PTK, maka di sini bisa dicantumkan melaksanakan pengembangan diri atau mengikuti diklat ya. Yang keempat yaitu unsur penunjang diwakili oleh 1 saja kegiatannya, yaitu menjadi anggota organisasi provisi. Dan ini secara umum, boleh IGI, boleh juga PGRI. Nah, kemudian kita terapkan, kita pasang angka kreditnya. Melaksanakan pembelajaran itu untuk golongan 3B, ini 3B, itu besarnya 9,50. Kemudian menjadi guru kelas bagi guru SD itu 5% dari 9,50, sehingga hasilnya 0,475. Nah, kalau guru SMP di sini wali kelas ya. Kemudian membuat karya tulis atau PTK, ini nilainya 4, menjadi anggota organisasi baik IGI maupun PGRI nilainya 0,75. Lalu targetnya, kuantitatifnya atau outputnya
Ini satu laporan. Kenapa satu laporan? Karena penilaian kinerja dari proses pembelajaran itu berupa satu laporan PKG atau laporan penilaian kinerja guru. Nah, kemudian ini buktinya laporan ya, laporan. Kemudian menjadi guru kelas itu juga merupakan include dari hasil PKG. Kemudian membuat karya tulis ini bisa dikatakan satu laporan penelitian tindakan kelas atau satu laporan PTK gitu. Tapi ini secara umum saja diambil satu laporan. Atau kalau dalam bentuk buku, maka di sini satu buku, nilainya 4. Kemudian menjadi anggota organisasi itu SK, satu SK atau satu kartu. Nah, kualitas mutu semuanya baik, itu 100, waktu semuanya 12 bulan. Baik, langkah selanjutnya kita lihat di bawah. Ini nama tempat sekolah kita, kemudian tanggal kita membuat sasaran kerja di awal tahun, dalam juknisnya tanggal 2 Januari dengan pada tahun yang bersangkutan. Kalau ini tahun 2021, maka di sini 2 Januari 2021. Nah, ini yang saya contohkan 2 Januari 2020 karena supaya ada penilaian di akhir tahun nantinya. Nah, kemudian ini secara otomatis sudah link dengan yang ada di sana ya. Lab juga dari atas tadi sesuai dengan yang ada penulisan di biodata di sini secara otomatis. Nah, selanjutnya langkah berikutnya nilai capaian SKP. Kita klik di sini. Nah, jangka waktu penilaiannya 2 Januari sampai 31 Desember. Ini secara juknisnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini melaksanakan proses pembelajaran itu setelah dilaksanakan PK oleh kepala sekolah berupa satu laporan, nilai targetnya itu 100 selama 12 bulan. Nah, kemudian realisasinya itu ada satu laporan PK, kemudian dinilai oleh kepala sekolah misalnya 82 hasil PK-nya, waktunya juga selama 12 bulan kita ngajar, sehingga nilainya ini sudah berupa rumus. Jadi 1 dibagi 1 kali 100, 82 dibagi 100 kali 100 ditambah. Nah, kalau yang ini 12 dibagi 12 itu maksimal nilainya 76. Ada rumus tersendiri. Nah, kemudian totalnya sekian, 256 sehingga rata-ratanya 258 dibagi 3, 3 itu dari output, mutu, dan waktu. Nah, bagi 3 hasilnya 86. Begitu juga yang menjadi guru kelas. Jadi guru kelas itu nilainya satu laporan PK guru kelas, itu misalnya kualitasnya 79, artinya hasil PK diberi 79 selama 12 bulan, sehingga total dari ketiganya 1 dibagi 1 kali 100 berarti 100 tambah 79 tambah 76. Hasilnya 255 bagi 3 85 dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini kualitas atau realisasi itu merupakan hak prerogatif kepala sekolah. Terserah kepala sekolah mau ngasih berapa di sini. Nah, lalu ini 85,25 itu merupakan rata-rata dari keempat nilai ini dijumlah dan bagi 4. Kemudian menulis di sini hati-hati ya. Menulis di sini adalah tanggalnya terutama. Untuk tanggalnya dalam juknisnya adalah tanggal paling muda adalah 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Nah, kalau tanggal 31 Desember itu tanggal merah, maka mundur atau maju ya namanya ya, maju ke tahun berikutnya. Jadi misalnya tanggal 2 Januari 2021 dan seterusnya. Kemudian penilaian. Penilaian target waktunya 1 Januari sampai 31 Desember karena ini sudah met, artinya karena walaupun
tanggal 1 Januari itu tanggal merah, tapi tetap rentang atau jangka waktu penilaian secara keseluruhan itu tetap 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kalau yang di depan tadi itu penilaian secara realnya secara kedinasan. Kalau ini dari secara administrasi adalah tanggal 1 Januari. Kenapa tanggal 1 Januari? Karena sesuatu hal terjadi, misalnya walaupun tidak mengajar di tanggal 1 Januari, kalau terjadi sesuatu di tanggal 1 tetap masuk dalam penilaian angka kredit itu, dalam penilaian SKP maksudnya. Baik, selanjutnya ini nggak jadi masalah saya kira. Kemudian yang perlu saya jelaskan adalah di sini, ini tadi nilai 85,25 itu dari rata-rata di depan tadi, ini ya, ini. Lalu 82 orian pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Ini keseluruhannya adalah hak prerogatif kepala sekolah. Jadi begitu kepala sekolah memberikan nilai seperti ini, lalu masukkan dalam aplikasi ini. Secara otomatis ini akan berupa rumus 85,25 kali 60 ditambah dengan rata-rata dari kelimanya ini 79,20 kali 40%, jadi totalnya 82,83. Ini nilainya baik. Dan perlu diketahui bahwa nilai di sini tidak boleh kurang dari 76 ya. Tidak boleh kurang dari 76. Jadi kalau 75 tidak boleh, karena berarti kan 75 berarti nilai cukup. Sementara jika nilai cukup tidak bisa untuk naik pangkat. Gitu. Selanjutnya tanda tangan di bawah. Tanda tangan di bawah di sini untuk yang pembuatan pejabat penilai itu maksimal 7 hari kerja. Jadi lihat setelah tahun baru hari kerja yang pertama sampai paling lambatnya 7 hari kerja. Kemudian selang satu hari diterima oleh yang dinilai dan diterima oleh atasan pejabat penilai. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.